Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Selamat berlibur lah untuk yang pada ngambil cuti bersama. Tapi kita di sini bakal bahas untuk follow up mengenai Bitcoin dan kita bakal lihat Bitcoin dari sisi dominasinya ya. Karena ada sudut pandang yang menarik nih melawan altcoins yang kita lihat dominasinya semakin meningkat. Apakah benar di saat seperti ini di tengah-tengah kekuatan Bitcoin? Apakah memang kita lebih baik untuk serok dan akumulasi dia, kemudian altcoins bisa dibilang nanti aja belakangan untuk diserok, atau gimana nih menurut data on-chain? Apakah Bitcoin itu masih ada kekuatan untuk dia mungkin naik lebih tinggi lagi dan bisa secara official bilang selamat tinggal atau goodbye bear market? Cari tahu hari ini yuk, oke, let's go! Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk yang belum dengar, kemarin kami baru saja meluncurkan Zilli untuk giveaway menjelang kita kawal nih sampai RR YouTube-nya itu 150.000 subscribers. Total hadiahnya itu ada sampai 1 ETH dan kalau kalian belum sempat ikutan kemarin, kalian cek langsung link di bawah deskripsi video ini. Kemudian kalian bakal dibawa ke halaman Zilli ini. Nah, kalau ada yang belum tahu caranya gimana tutorial, kalian langsung tonton ke video yang sudah kami buat khusus untuk ini. Itu judulnya adalah Serok Ethereum tanpa modal. Karena hitungannya giveaway ya memang gratis, meskipun ada modal internet lah untuk kalian ngerjain dan garap questnya. Tapi ya kalian paham maksud kami. Nah, tonton di sini itu tutorialnya lengkap untuk yang belum pernah pakai Zilli, dan kalau misalkan ada masalah bisa gabung ke grup-grup atau media sosial Republik Rupiah, entah itu Telegram, entah itu Discord, untuk bisa dapat jawaban langsung dari tim kami. Oke guys, kalau misalkan kita lanjut sekarang ke topik ya. Nah, topik hari ini tuh sebenarnya ngomongin hal yang menarik, yaitu dominasi Bitcoin. Ya, ini sebenarnya video sudah kita record dari hari Rabu sekarang ya, betul. Jadi pas kami sebelum ada konferensi Polkadot Decoded 2023 kemarin itu kami udah record. Jadi kalau misalkan ada beberapa data yang mungkin kurang relevan, mungkin angka atau persentasenya sudah berubah pas kalian nonton ini hari Jumat, kalian bisa kasih klarifikasi di komentar di bawah. Nah, sekarang kita masuk ya untuk hari Rabu nih. Untuk hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 28 Juni 2023 kita lihat Bitcoin dominasi itu ada di atas 50%. Untuk saat ini hampir mendekati 52%. Ini dari sisi 24 jam. Kalau misalkan kita mau lihat ya dari 5 tahun terakhir, ini sebenarnya mulai kelihatan dia sudah lumayan pick up ya, udah lumayan merangkak naik lagi untuk sampai lebih dari 50% sejak kejatuhan pas ATH 2021 itu. Kemudian brutalnya 2022, dan kalau kita lihat dari sisi all time, ini sebenarnya kelihatan dari seluruh historis keberadaan Bitcoin dan altcoins. Karena kalau kita ngelihat ini kan 2015, tapi 2013, 2012 kan yang namanya altcoins tuh kayak masih jarang banget ya, cuman ada segelintir. Nah, barulah kita bisa lihat dominasinya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, dia mendekati dominasi 50%, artinya setengah dari market cap Bitcoin saat ini adalah BTC. Market cap kripto saat ini adalah BTC saja. Terus setengahnya lagi adalah puluhan ribuan altcoins yang berbeda, bahkan termasuk Ethereum. Kalau kalian lihat di CoinGecko, mungkin ada sedikit perbedaan. Kalian lihat kalau ini kan biasanya nggak kelihatan. Kalau kalian pencet show stats itu kelihatan statistiknya. Mungkin sedikit perbedaan dominasi Bitcoin di sini nggak ada 50%. Tapi menurut saya itu karena jumlah koin yang dilacak ya, mungkin berbeda. Yang dilacak sama TradingView, yang dilacak sama CoinGecko, sama mungkin kalau di CoinMarketCap nanti beda lagi karena sampai ada 15.000 kalau nggak salah kalau di CoinMarketCap itu ya. Jadi mungkin presentasinya bisa sedikit berbeda. Tapi ya kita bisa setuju lah ya. Untuk 48, untuk 51, kita bisa setuju setengahnya itu market cap Bitcoin. Nah, biasanya kalau misalkan kita ngomongin soal dominasi Bitcoin, itu tidak heran lagi bahwa altcoins biasanya lebih terseret, lebih kebanting, karena dana-dana mungkin kapital baru yang masuk ke pasar kripto lebih favorable, lebih menyukai untuk beli dan memperdagangkan aset kripto Bitcoin atau BTC. Kalau kita lihat ya alasannya ya, satu yang paling liquid jelas, market cap paling besar. Terus yang kedua paling punya kejelasan hukum ya, dari sisi mata regulasi itu lebih jelas dibandingin altcoins yang masih banyak risiko-risiko dianggap sekuritas, setidaknya dari pasar Amerika Serikat. Kemudian kalau kita lihat dari sisi leverage pun itu yang paling bisa diakses. Karena yang altcoins misalkan leverage-nya cuma kecil-kecilan, yang Bitcoin itu biasanya leverage-nya paling besar opsinya. Entah itu di pasar derivatif yang udah ternama atau bahkan yang kecil-kecil aja kadang belum punya reputasi udah bisa leverage sampai 10, 20, 30 kayak lipat. Itu bisa gila-gilaan banget sih.
Nah, kalau misalkan kita lihat dari dominasi ini sebenarnya ya dibandingin sama siklus sebelumnya, kalau yang kayak ICO boom 2017 tuh kan kita bisa lihat ya, ini kayak setelah Bitcoin menyentuh all time high-nya kalau nggak salah. Terus kemudian kita bisa lihat dia mulai turun drastis banget dengan keberadaan altcoins yang pada lahir. Kemudian dari bottom yang ada di sekitaran 2018 dia merangkak naik sampai ke dominasi yang mulai tinggi lagi ya. Pas di 2021 kemarin all time high, terus langsung turun dramatis lagi. Sebenarnya dari pola ini kita bisa melihat beberapa orang itu argumennya berharap dominasi Bitcoin bisa mulai naik lagi nih, setidaknya ke 70% yang kemarin kita lihat di ATH 2021. Entah itu akan terjadi sebelum atau pas atau setelah ATH Bitcoin yang berikutnya, kita nggak bakal tahu karena kita cuma bisa ngelihat pola yang ada saat ini. Cuman memang kalau dilihat dari sisi mingguan sama bulanan lebih banyak daily noise-nya sih naik turunnya. Dan ya kalau misalkan kita ngomongin soal Bitcoin dominance yang kuat, sebenarnya bukan berarti altcoins itu terus bakal performanya buruk. Pasti ada aja pokoknya ya. Untuk yang udah bertahun-tahun di pasar kripto pasti tahu bahwa di saat kapanpun Bitcoin gitu lagi kuat, terus market cap-nya lagi momentum bullish dan dominasinya juga lagi merangkak naik, tidak menutup kemungkinan ada aja altcoins yang ya performa harganya itu naik lah. Dan kalau misalkan kita lihat ya bukan dari sisi harga aja, dari sisi volume sebenarnya yang biasa kita udah tahu sih stable coins kayak USDT, kayak USDC, USD dan lain-lain itu kan udah pasti dipakai ya, karena stable coins jadi perdagangan lebih mulus dan lebih liquid. Nah itu Bitcoin sama Ethereum tetap dua koin yang bukan stable coins yang paling utama diperdagangkan. Tapi kemudian ada OG yang udah lama sih, bener-bener udah sejak OG-nya Bitcoin sebelum altcoins yang baru-baru muncul itu sih Bitcoin Cash sama XRP. Ini yang BNB yang relatif baru. Litecoin ini juga termasuk nih OG, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin. Yang BNB sama Arbitrum, Solana, Polygon ini yang relatif baru-baru ini. Yang baru di siklus sebelumnya kita bisa lihat mereka hadir. Dan kalau kita lihat dari sisi volume emang tidak kaget ya, untuk yang diutamakan perdagangkan itu ya si Ethereum Bitcoin itu. Jadi dari volume pun kalian tahu minat orang-orang saat ini kapitalnya tuh lagi ada di mana aja. Terus kalau kita lihat semakin ke bawah, semakin volumenya tuh kecil-kecil, bahkan ada yang masuk ke top 100 saja sebenarnya nggak begitu menarik untuk diperdagangkan. Tapi ya dia ada aja gitu masuk ke top 100. Nah kalau kita ngomongin soal siklus ya, kita ngelihat data on-chain ini sebenarnya udah ada di video YouTube yang sebelumnya. Kalau kalian buka channel kami, itu ada yang menarik. Ini ada DCA Santuy akumulasi Bitcoin, ada pas Wall Street kemarin masuk ya, ambil alih kripto. Terus ada on-chain lain. Ini di sini juga nih Bang kapan bull market, ini juga analisis on-chain. Itu banyak chart menarik untuk melihat dari sisi kita tuh ada di fase mana sih, lagi ada di tahap mana. Dan menurut saya sebenarnya ya terlepas dari nanti misalkan di depan mata kita bakal ada crash, bakal ada koreksi, bakal ada gerakan yang mungkin penurunannya bikin orang kaget dan takut atau khawatir, itu tetap kita sedang dalam, kalau lagi zoom out, lagi makro, itu lagi merangkak naik. Terlepas dari adanya volatility ke atas atau ke bawah, itu setidaknya menurut pendapat atau opini saya pribadi. Nah kalau misalkan kalian lihat ya, ini chart sudah pernah dipakai di video sebelumnya. Saya lupa di video yang mana, pokoknya di antara ini nih, analisis on-chain ini saya sudah pakai chart yang sama persis. Nah ini memperlihatkan untuk yang biru itu bull market, untuk yang merah bear market, untuk yang warna hitam ini lebih ke transisi. Transisinya dilacak dari yang low sebelumnya ke ATH baru. Jadi kalau kalian lihat harganya dari low-nya kemarin di mana, terus kita sudah menembus ATH baru, pasti itu pas transisi hitamnya nih terjadi. Jadi segitiga hitamnya transisi dari bear sudah masuk ke bullish gitu kan. Udah selesai transisinya, udah bentuk ATH baru, masih ada momentum bullish lanjut lagi sampai ke puncak siklus. Kemudian ada periode bear, terus kita mulai masuk transisi ke bull market baru lagi, nyentuh ATH baru nih gitu kan. Meskipun ada bear juga, ada koreksi kemarin pas terjadinya pandemi 2020, tapi momentum bullishnya lanjut lagi nih sampai ke ATH baru yang 2021. Kemudian kalau kita lihat yang di sini ini ya dengan asumsi kalau misalkan si FTX memang itu merupakan bottomnya, kita bisa lihat bear market nanti berakhir di sini segitiganya. Karena kita belum bisa bilang secara pasti bear bottomnya udah lewat gitu kan. Meskipun saya pikir kayaknya udah sih. Tapi itulah kenapa warna merahnya masih lanjut. Nanti kalau sudah terbukti memang sudah bottomnya pas FTX, pasti segitiga merahnya berakhir di sini. Terus kita sudah mulai masuk ke segitiga hitam yang baru, yaitu transisi dari bear market ke bull market yang berikutnya.
Gimana menurut kalian? Setuju apa enggak kalau kemarin 16.000 Bitcoin itu sudah bottom? Karena kasihan kalau misalkan kita lihat ada yang nungguin Bitcoin masih di 12.000, sedangkan struktur pasar saat ini tuh kuat banget. Nah, kalau kita lihat ke on-chain yang utama untuk hari ini menunjukkan betapa kuatnya struktur pasar Bitcoin saat ini. Nah, sedikit aja ya ngobrol-ngobrol lah, rambling dikit. Ngomel sebelum kita masuk ke on-chain. Ngomongin soal kemarin BlackRock, ETF, terus ada yang baru lagi Fidelity ya, mengajukan ETF-nya juga untuk spot Bitcoin. Sebenarnya udah beberapa kali sih mereka ditolak dan mereka sedang kasih langkah yang baru lagi untuk pengajuan baru. Nah, untuk orang-orang yang mengharapkan harga Bitcoin itu masih bisa menyentuh bottom baru, lebih rendah dari FTX collapse kemarin, mungkin $12.000, mungkin $10.000. Sebenarnya dilihat dari struktur pasar, nanti kita bakal jelasin di on-chain ini, itu mereka kayak kurang beruntung saat ini, sejauh ini ya. Karena waktu itu sudah berubah. Sedangkan PTSD mereka, trauma bear market mereka itu masih sangat tinggi. Entah mengapa. Dalam pengalaman saya sih ya, untuk yang sudah investasi beberapa tahun di kripto, mungkin ada feeling yang mirip-mirip juga. Bertahan di pasar Bitcoin tuh perlu tesis jangka panjang yang solid, bukan cuma tesis jangka panjang tapi bisa berubah-ubah. Perlu tesisnya tuh solid. Cuman bahkan tesis solid ini dibutuhin kemampuan untuk bisa terima kalau arus berubah. Kalau lagi ada perubahan arus, harus bisa terbuka juga pikirannya untuk melihat bahwa oh ya udah, sentimennya sudah berubah, arusnya sudah berubah. Dan kita mengikuti arus itu kemanapun membawa kita. Nah, perubahan pasang surut akhir-akhir ini sebenarnya cukup terlihat jelas ya, cukup membangun dari sisi teknikal, dari sisi on-chain, dari sisi makro. Mungkin untuk yang pengen update bisa komen, nanti kita kasih update lebih lanjut ke makro. Terus dari sisi fundamental juga, itu semuanya sedang memberikan tailwind, itu apa ya, angin yang mendorong kita dari belakang. Jadi mendorong kita maju, dorongannya itu positif untuk Bitcoin setidaknya saat ini. Trennya sekarang itu teman kita, karena sinyal dari BlackRock, dari teman-temannya BlackRock, itu menunjukkan bahwa ada minat besar dari bagian dunia yang signifikan untuk exposure Bitcoin. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin exposure Bitcoin ini, sejauh kita lihat di sejarah, biasanya yang menghambat cuman kurangnya kejelasan regulasi. Sedangkan tidak adanya klaim bahwa Bitcoin itu merupakan sekuritas dan serangan-serangan lain ke platform terpusat, ke staking, dan lain-lain, itu membuat Bitcoin jadi jauh lebih aman. Dan inilah kenapa kami berpikir di wilayah Bitcoin yang lagi dominasinya meningkat saat ini, tidak ada salahnya kalian serok dalam artian DCA ya, bukan all in. Karena misalkan nanti ada crash pun kalian bisa dapat harga lebih murah lagi untuk nanti kalian bawa sampai dia naik. Terus kalau misalkan mengalami momentum bullish yang cukup kalian rasa puas, bisa di take profit. Profit itu kemudian yang bisa kalian alihkan ke altcoins. Jadi modal kalian sekarang cuma seberapa, daripada serok altcoins yang nanti cuma bakal ikutan berdarah lagi, ikutan dulu naik sama BTC. Modal kalian bertambah lebih banyak. Modal yang lebih banyak, beli altcoins nanti pas beneran lebih berdarah di titik yang lebih murah, lebih mantap lagi untuk kalian serok. Terus pas ada alt season, akhirnya cuan dan keuntungan itu bisa dianggap berkali-kali lipat daripada kalau kalian nungguin selama berbulan-bulan nyangkut di altcoins dulu sementara ngelihat Bitcoinnya lagi dominasi naik dan sedang memimpin pasar. Nah, selain kejelasan regulasi, ada juga orang kurang percaya sama ekosistem kripto, terus sama ada tantangan kustodian aset yang tahun 2022 kemarin ya, tempat-tempat terpusat itu banyak yang kena hack, banyak yang bangkrut, banyak yang hancur, itu semua. Sedangkan Bitcoin ya beda dari altcoins. Dan meskipun ETF itu bukan cara saya pribadi ya untuk nyimpan Bitcoin, ngomongin soal ETF spot BlackRock, sebenarnya ini merupakan realita yang mungkin akan dialami dan dilakukan oleh sebagian besar orang di dunia. Kenapa saya bilang gitu? Karena ada banyak orang yang mungkin kurang cocok untuk megang BTC di dompet pribadi. Satu contohnya ada institusi yang mungkin nggak pengen ngambil risiko penyimpanan pribadi. Kayak nyimpan kunci privat, seed phrase, dan lain-lain, apalagi dana besar institusi, itu risikonya terlalu berat untuk mereka lakukan sendiri. Kemudian yang kedua, ada juga akun-akun pensiun mungkin ya, yang bakal punya indeks atau ETF di dalamnya, salah satu bentuknya itu Bitcoin. Dan kalau misalkan warganya memang untuk tujuan pensiun, ya biasanya nggak banyak dari mereka tuh dapat melakukan full self-custody Bitcoin di dompet pribadi, terus ngelola private key, side phrase.
Ya, pokoknya hal-hal yang ribet yang mungkin tidak mudah untuk dilakukan banyak orang awam. Jadi saya duga dari BlackRock ETF ini, terus dari ETF spot yang lain-lainnya juga, bakal ada arus dana besar nih, yang bakal ngambil Bitcoin lewat kendaraan investasi ini. Dan itu bakal berdampak sama demand-nya langsung, permintaan langsung. Terus sama ada poin lain adalah ini menghilangkan unit bias. Kalau kalian belum tahu unit bias, kalian bisa tonton video kami yang udah dibuat sebelumnya itu tentang bias orang. Dan unit bias ini melihat harga sebagai titik untuk mereka memutuskan beli sesuatu. Kalau misalkan mereka ngeliat Bitcoin nih harganya $30.000, dirasanya terlalu mahal. Tapi kalau ngelihat ETF spot Bitcoin gitu kan, saham ETF Bitcoin yang harganya cuma $25, secara psikologi mereka lebih berpikir lah ini lebih murah nih, lebih terjangkau untuk dibeli. Jadi nanti bakal bermain itu psikologi untuk menambah investor Bitcoin. Nah itu semua untuk skenario positif ya kalau ETF-nya diterima. Tapi menurut saya meskipun nanti bahkan aplikasinya ditolak sama SEC, Wall Street itu udah mulai memainkan kartunya. Dan nanti tinggal kita lihat aja permainan kartunya itu seperti apa ke masa depan. Yang pasti mereka udah kasih tahu bahwa mereka pengen ikut serta untuk masuk ke dalam Bitcoin, dan riset mereka sudah menunjukkan bahwa ada permintaan BTC. Permintaannya itu exist demand-nya. Ini cuma masalah waktu sih kalau menurut saya pribadi ya. Bukan masalah apakah mungkin Bitcoin diadopsi, apakah tidak mungkin Bitcoin diadopsi. Cuma masalah waktu, bukan jika. Dan Bitcoin itu salah satu aset di mana kita bisa front run atau mendahului Wall Street dan masyarakat global ya. Selama bertahun-tahun terakhir ini kita udah mendahului mereka loh. Sebagai early adopter, sebagai Bitcoiner awal, sebagai OG. Cuman ya tentunya dengan risiko volatilitas sebagai orang awal. Tapi siapa tahu nih, kalau misalkan ETF diterima, pernyataan itu nggak bakal benar lagi nanti. Karena sudah ada banyak orang lain global yang mulai ikutan masuk dan udah kehilangan kita advantage untuk front run mereka lebih awal. Nah kita lihat nih sekarang di chart nih. Di chart ini sebenarnya menurut pendapat saya salah satu senjata analisis yang kuat sih, yang bagus. Karena kalau misalkan kalian pengen belajar, ringkasannya aja nggak perlu kita dalami biar nggak bertele-tele. Konsepnya itu kita cuma lihat dari sini momentum, ini ada namanya nih, momentum rasio realized profit and loss. Ini kalau kita lihat secara keseluruhan, kalau misalkan kita mau masuk aja nih untuk yang dari 2015 sampai 2023 ya. Kita ngelihat sebenarnya konsepnya itu ini menunjukkan akselerasi orang masuk ke rezim profit atau loss. Seberapa cepat nih orang yang tadinya untung jadi rugi, terus orang yang tadinya rugi jadi untung. Itu secara garis besar. Nah kalau kalian lihat ini ada dua garis. Garis yang di atas nih, yang profit hijau sama loss merah yang di atas. Sama ada garis yang di bawah. Sama juga profit yang hijau, loss yang merah. Bedanya apa? Yang garis di atas ini menggambarkan momentumnya secara mentah atau raw dalam bahasa Inggris. Artinya puncak-puncak yang lebih tinggi ini, ya puncak profit, puncak loss gitu, itu yang lebih tinggi menandakan titik ekstrim. Benar-benar luar biasa profit, luar biasa rugi, luar biasa profit, luar biasa rugi. Itu. Dan ini sangat berguna untuk kalian bisa melihat pergeseran tren mikro. Jadi dari sisi kecil ya, dari sisi mikronya aja. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Secara mikro. Dan titik reversalnya. Atau pembalikan arah untuk melawan tren. Misalkan nih ya, kalau kita lihat dari yang tadinya benar-benar tinggi gitu kan. Terus kita bisa lihat sedikit demi sedikit. Seiring kenaikannya harga. Biasanya kerugiannya itu semakin besar. Karena biasanya orang-orang semakin kegocek. Yang dipikirnya bullish, tapi ternyata ada koreksi dalam. Terus mereka kaget. Terus akhirnya kerugiannya benar-benar kerasa nih. Gitu kan, daripada kerugian yang pas nggak ada koreksi karena orang pikir up only, harga bakal naik terus. Kita lihat juga contohnya di sini ada. Terus kalau kita lihat contohnya di sini juga kelihatan banget gitu kan, habis aja dari ATH. Orang pikir bakal terus profit, bakal terus naik. Akhirnya ada koreksi dikit, wah rugi banget. Meskipun ini menyentuh all time high yang lebih tinggi ya, harga Bitcoin lebih naik, tapi profitnya itu nggak begitu signifikan dibandingin sama pas lagi merangkak bull run, momentumnya bullish. Jadi kelihatan kayak reversalnya tuh, pembalikan arahnya dari yang bullish, bearish gitu kan. Itu kelihatan banget. Ini bener-bener 2022 sangat sepi. Profitnya itu bener-bener cuman kaget-kagetan doang. Kadang ada orang yang lagi profit, tapi secara garis besarnya lebih ke orang-orang tuh dalam kondisi loss. Nah kalau kalian lihat sekarang wilayah kita tuh lagi profit.
sejak awal tahun 2023 kita itu bener-bener sangat-sangat profit dan lossnya tuh sangat-sangat tidak signifikan. Kecil banget orang-orang yang kerugian terlepas dari adanya koreksi-koreksi yang mengejutkan ya selama beberapa bulan terakhir ini. Nah, kalau misalkan kita lihat osilator yang di bagian bawah ya kita bandingin, ini kan tadi garis yang atas kita bahas. Yang di bawah ini sebenarnya mencatat dominasi profit secara makro. Jadi dari sisi makro kita lihat ini memang lagi dominasi profit, ini lagi loss, ini lagi profit, ini lagi loss, ini lagi profit. Cuman nanti kita bakal lihat secara dari sisi perspektif beberapa bulan itu ada gocekan-gocekan yang bikin kita kadang bingung, nggak bisa menavigasi pasar. Jadi kalau kita ngelihat di atas itu mikro, yang di bawah itu makro dari sisi garis besarnya. Pokoknya setiap kali ini mendekati garis batas neutral itu ada pembalikan. Nih kayak dari profit gitu kan, masuk ke wilayah loss. Dari wilayah loss ke wilayah profit ada masuk ke wilayah netral. Di sini juga nih mendekati batas netral itu biasanya berubah dari yang profit jadi loss. Kelihatan banget pokoknya lah hijau merahnya udah biasa kalau kalian yang terbiasa ngeliat chart itu udah nggak kaget lagi. Nah kalau kita mau zoom in sedikit ke 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat di 5 tahun terakhir, kalian lihat di catatan ini ya. Ini sebenarnya zona-zona tahun 2019 itu kondisi yang benar-benar bergejolak yang bikin orang itu kegocek kanan kiri, bingung atas bawah gitu kan. Jadi dari yang tadinya benar-benar dominasinya profit banget, nih dari yang signifikan banget profitnya di puncak, terus tiba-tiba menurun, terus tiba-tiba kita rugi. Tapi di sini orang pikir bearish gitu kan, bakal turun sampai kerugiannya dalam, mungkin pada cut loss segala macam. Tiba-tiba ada profit, tiba-tiba ada kenaikan harga yang mengejutkan, sampai akhirnya dipikir 2019 itu kita bakal lanjut ke bear market lagi karena udah PTSD nih, orang-orang trauma nih ngeliatin bottom gitu kan. Ternyata malah masuk wilayah profit yang signifikan. Terjadi lagi kemarin pas di 2021 secara singkat doang sih, bener-bener dikocek gitu kan. Di tadinya sudah mulai wilayah, ini kan ATH yang sebenarnya saya pikir tuh ATH sebenarnya sih, yang kayak 69.000 itu kemarin sebenarnya udah bukan kekuatan Bitcoin, itu cuman kayak fake top aja sih, double top sih lebih istilahnya. Jadi sudah dari sini tuh metrik-metrik konsen menandakan kita udah mulai downtrend, udah mulai masuk bear market, udah kelihatan di sini. Terlepas dari adanya wilayah profit yang hijau kadang bikin orang kegocek, wah ini mulai naik lagi nih, ATH baru lagi nih. Ternyata enggak, padahal cuman singkat doang naik ke atas, padahal secara makro kelihatannya masih masuk di wilayah yang bearish, yang merah banget. Jadi secara keseluruhan guys, pesan yang bisa kita ambil dari saat ini adalah struktur pasar Bitcoin sejauh ini itu luar biasa kuat ya. Kita benar-benar ada di wilayah yang dominan profit. Dan dengan kenaikan kita kemarin Bitcoin ke 31.000, terus tadi kita udah ngomong panjang lebar soal ETF, soal Wall Street dan lain-lain, dan dominasi Bitcoin yang sedang naik melawan altcoins, menurut saya sangat-sangat mudah sih untuk ngambil keputusan DCA Bitcoin saat ini daripada melihat altcoins, terlepas dari performa altcoins yang bagus saat ini. Secara jangka pendek bolehlah altcoins bagus, tapi menurut saya kalau nanti dapat profit dari momentum bullish yang Bitcoin lebih bagus, dimasukin, dialihin ke altcoins pas nanti dia keseret karena kebanting dominasi Bitcoin, itu nanti dapat entry yang lebih murah lagi untuk altcoins kesukaan kalian. Terus nanti kita bawa ke alt season yang berikutnya, itu menurut saya strategi yang bakal saya lakukan. Entah kalian setuju apa enggak, silahkan kasih komentar di bawah. Mengingat mentalitas buy the dip, atau setiap kali ini ada koreksi gitu kan, orang-orang berpikir wah ini udah masuk bull market nih, setiap kali ada koreksi saya lebih milih beli daripada ngejual. Ya strukturnya kuat sih, kayak melawan bears yang berpikir mereka bakal lihat Bitcoin di bawah 16.000 FTX collapse kemarin, mungkin masih nungguin di 12.000. Tapi jangan salah paham, misalkan nih ternyata mereka yang benar sampai ke 12.000, justru kami yang bullish juga tetap merasa senang ada 12.000, karena terlepas dari kita beli di titik yang bisa dibilang sih nyangkut ya, kalau beli di 30.000 terus nanti ada 12.000. Tapi dari sisi makro, beli di 30.000 untuk nyentuh ke all time high baru dan terus ada ETF masuk dan ada arus kapital baru masuk, tetap kisarannya itu kita bisa beli di 12.000 untuk kita profit luar biasa tingkat tinggi lagi nantinya. Jadi menurut saya sih untuk yang pada nungguin lebih baik DCA aja, karena tidak ada yang tahu masa depan. Itu setidaknya menurut opini pribadi saya. Alat ini bagus, kalau pengen tahu silahkan cek Glassnode, ada linknya di deskripsi di bawah video ini.
Kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir guys, sampai jumpa di video yang berikutnya. Cheers!